Udah record kan? Bisa dimulai nih. Lihat Bisa. Lihat wajah saya. Ya. Ya. Oke, kita bisa mulai ya. Berapa orang di sana nih yang hadir? Berapa orang? Ada 19. Oh, 19. 19-an. Ini jurusan apa aja semua? Ini satu jurusan ya, teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer jaringan. Baik. Baik, kita bisa mulai ya, teman-teman. Ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertanya hai, nanti jawabnya halo ya. Hai. Halo. Halo. Jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, hai. Iya, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Tepuk tangan dulu. Saya mau dengar tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan? Bisa tepuk tangan? Tepuk tangan biasa. Oh, nggak dengar. Baik, kita mulai. Materi yang kemarin. Halo? Ya. Kedengeran ya? Ya, kedengaran, Pak. Materi yang kemarin sama Kak Iqbal ya? Itu mengenai how to be entrepreneur ya? Ya, bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Nah, kali ini saya bisa dipanggil Pak atau Om boleh juga ya, santai aja. Saya Pak Lukman yang akan berbagi tentang visi dan misi seorang entrepreneur. Jadi saya kesehariannya ada di Mini University sebagai kepala sekolah kelas pengusaha. Ya, jadi kalau kemarin sudah dijelaskan ya Mini University itu apa ya? Ya, sudah. Ya. Kemudian saya juga punya beberapa usaha, ya antara lain untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian ada di sektor perikanan, dan ada juga di konveksi. Nah, nama saya Lukman Priantono, panggil Lukman aja. Ini pendidikan, kemudian alamat rumah, saya di Samarinda. Nah, dari mana mulainya? Jadi kalau mau jadi pengusaha atau entrepreneur itu mulainya dari mana? Ada yang boleh jawab nih? Kalau mau bikin usaha mulainya dari mana? Coba, ada yang mau jawab, silakan. Dari mana? Ada yang dari mana? Ada yang dari nol. Dari rumah ya? Dari mimpi. Iya. Ya itu sudah betul dari. Jadi kalau kita mau bikin bangunan, ini seumpamanya ya, kita mau bikin sebuah bangunan, ada yang tahu nggak ini namanya tower apa nih? Gedung apa? Apa tuh? Jawab. Wah, dapat hadiah tuh. Burj Khalifa, ya, Burj Khalifa ya, yang ada di Dubai. Ini di filmnya Mission Impossible ada. Nah, siapa namanya? Tom Cruise ya. Tom Cruise tuh lari-lari tuh di dindingnya Burj Khalifa ya. Nah, kalau kita mau membangun sebuah bangunan seperti ini, apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, ternyata ya ini contoh perbandingan ya, perbandingan
Burj Khalifa dengan gedung-gedung yang tertinggi di dunia. Ini menjulang sangat tinggi. Monas di mana ya? Nggak ada Monas ini. Monasnya nggak kelihatan di sini ya. Ya ini sangat tinggi karena tingginya udah lewat dari awan. Nah ternyata ketika membangun sebuah bangunan yang besar, ternyata pondasinya luar biasa nih. Di sini harus dibangun pondasinya aja diameternya 1,2 meter nih, diameternya baru diameternya. Kemudian ini ada contoh di sini kan ada orang kecil ya, kelihatan di bawah itu kecil banget. Nah, itu perbandingannya. Dan jumlahnya di sini ada berapa ribu ya, 4.000 struktur bangunannya untuk bikin pondasi. Kemudian setelah bangunannya pondasinya ada, kemudian naik ke bangunannya. Nah, ternyata bangunannya Burj Khalifa itu menggunakan teknologi bracing ya. Jadi dia pakai teknologi kalau angin dari depan itu nggak malah merobohkan bangunannya, tetapi dia malah menguatkan bangunan itu. Nah, ini teknologinya. Akhirnya ketika sudah dibangun, ya jadilah bangunan yang megah. Nah, seperti membangun sebuah usaha, bangunan yang tampak di atas itu adalah internetnya nggak baca. Bangunan yang ada di tampak di atas permukaan bumi itu adalah kelihatan usahanya besarnya seperti itu. Padahal tadi pondasinya teman-teman bisa lihat itu banyak sekali dalam sekali ya ke bawahnya. Nah, seperti juga kalau saya mau bertanya kepada teman-teman. Ini teman-teman semua kan mulai SD sampai sekarang belajar ya? Belajar kan? Ya. Kalau saya tanya, apa itu belajar? Ada yang bisa jawab, belajar itu apa? Apa itu belajar? Belajar itu adalah ilmu katanya, Pak. Apa? Menuntut ilmu katanya. Ilmu. Ilmu. Bagaimana cara belajar? Saya kalau bertanya, bagaimana cara belajar? Bagaimana caranya belajar? Caranya apa? Mana? Hah? Membaca buku katanya, Pak. Belajar. Belajar di rumah, ngerjakan PR. Ya, bagaimana belajar kan begitu. Tapi saya tanya, mengapa teman-teman belajar? Ada yang bisa jawab? Mengapa teman-teman harus belajar? Supaya pintar katanya. Supaya Yang benar. Agar paham. Agar paham. Supaya paham ya. Biar Tapi paham, kalau katanya. saya bertanya begini, kan supaya pintar tuh. Misalkan suatu hari guru teman-teman ini ngomong, hari ini kita nggak belajar karena gurunya mau rapat. Teman-teman senang apa tidak? Nggak senang. Ya itu berarti teman-teman belum mengerti apa itu, mengapa teman-teman belajar gitu ya. Karena ketika dikasih pertanyaan kalau gurunya rapat terus libur, semua senang. Saya juga begitu dulu. Karena nggak ngerti maksudnya belajar itu apa gitu ya. Nah, teman-teman mulai sekarang coba memahami pertanyaan ya. Jadi yang banyak itu adalah pertanyaan what. Di sini ada what ya. What. What itu yang tampak di permukaan. Terus bagaimana mendapatkan what itu? How. Kemudian yang paling dalam pertanyaan itu adalah why. Mengapa? Jadi kalau susah kalau dikasih pertanyaan why itu adalah pertanyaan paling susah. Mengapa? Nah, seperti ini ya. Seperti pohon, ya, pohon itu saya bagi menjadi 3 bagian tuh. Ada akar, batang,
Ya, ada akar, batang, kemudian ada daun dan buah. Ya, di atas itu kan. Nah, paling bawah sendiri itu adalah akarnya. Akar itu motivasi. Mengapa saya belajar? Itu paling bawah tuh. Mengapa saya belajar? Karena kalau saya nggak punya motivasi, saya pasti nggak bisa tumbuh tuh. Nah, kemudian di batang itu, bagaimana saya caranya supaya belajar? Belajarnya supaya bagus. Tentunya harus ada proses, ya. Prosesnya ada di batang itu kan. Kemudian outputnya apa? What? Yang tampak tadi. Kalau di Burj Khalifa tadi, bangunannya tampaknya seperti itu. Saya ingin bangunannya tinggi menjulang, tertinggi di dunia. Kalau teman-teman apa nih? Belajar tujuannya apa? Dapat nilainya bagus. Kemudian lulus sekolah, ya. Itu outputnya. Nah, bagaimana teman-teman cara mencapainya bagaimana? Nah, itu tentunya ada proses. How-nya tadi, proses di batangnya itu. Nah, dari sini yang disebut dengan, kita kembali ke motivasi ya, why. Motivasi tadi mau belajar, motivasinya apa? Mengapa Anda mau belajar? Menyenangkan orang tua, ya, ingin pintar, ya. Nah, motivasi ini diharapkan adalah manfaat untuk orang lain, bukan untuk diri Anda, ya, manfaat. Nah, sekarang ada yang pegang alat tulis? Semua pegang alat tulis tuh? Ada pulpen? Nggak bawa? Pulpen, kertas, supaya ada manfaat. Ya, disiapkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu. Atau bukunya, buku apa aja dikeluarkan? Pulpen. Pulpen sama kertas masing-masing ya, masing-masing. Coba masing-masing. Kalau sekarang kita lagi praktek, jadi nggak bawa nggak bawa buku ya? Alat tulis, bawanya laptop. Ya, Oh gitu. Laptop. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti tak di apa namanya dicatat yang penting-penting aja. Ya, jadi ada motivasi, ada proses, kemudian di situ ada output. Output itu adalah ketika kita belajar, nanti outputnya apa? Yaitu nilainya bagus, bisa lulus sekolah. Kemudian di situ ada outcome. Outcome itu adalah hasil, tapi untuk yang masa depan. Masa depannya apa? Teman-teman ingin jadi apa? Ya, ingin punya apa? Punya rumah, punya mobil, punya apa yang berkarir yang bagus. Nah, itu outcome. Nah, selama ini kenapa kita berproses atau belajar, bekerja itu tidak bisa maksimal karena kita tidak punya namanya ini tree of expectation, ya, pohon ekspektasi. Nanti kalau ada waktu yang cukup nanti harusnya ini buat ini ya, tree of expectation ya. Kalau di mini university di kelas ini kita wajibkan ini sebelum memulai acara apa yang mau diharapkan setelah ikut mini university, apa yang diharapkan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini contoh Wright Brother Airplane. Ada yang tahu Wright bersaudara? Siapa itu? Penemu pesawat? Ya, penemu pesawat terbang. Nah, ini ceritanya kalau dijelaskan secara panjang lebar, ini dia ini kenapa bisa menemukan pesawat? Karena why-nya, motivasinya dia untuk orang lain ya. Jadi dia menciptakan alat ini untuk supaya masyarakat bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia punya alasan yang kuat kenapa dia harus menciptakan, sehingga sampai dia jatuh bangun, sampai dia menciptakan pesawat, energinya ada terus.
Berbeda dengan sebenarnya waktu Wright bersaudara ini membuat pesawat, itu ada juga seorang profesor yang dibiayai pemerintah juga mau bikin pesawat, tetapi ketika itu Wright bersaudara sudah menerbangkan pesawat, karena profesor ini why-nya adalah supaya terkenal, maka dia tidak melanjutkan penemuannya ya. Jadi Wright bersaudara ini kenapa dia bisa menciptakan pesawat? Karena dia big why-nya lebih besar dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman coba gali mengapa teman-teman belajar gitu ya. Mengapa teman-teman berusaha atau membuat membuat usaha gitu ya. Itu alasannya apa? Itu yang harus dipikirkan dan harus personal banget. Jadi menyentuh ke pribadi ya. Jadi karena saya ingin menghajikan orang tua saya gitu kan. Karena saya ingin membahagiakan ibu saya gitu kan. Mengapa itu untuk orang lain. Ini contohnya. Nah ini ya. Berapa umur yang kita pertaruhkan dalam hidup? Nah, ini bahan renungan ya. Jadi maksimal umur kita itu sesuai sunnah, karena Nabi kita, kalau Nabi Muhammad SAW itu sampai umur 63 tahun ya, 60 tahun. Kita anggap 60 tahun lah usia kita. Itu sudah harus dikurangi 15 tahun karena masa kanak-kanak. Ini teman-teman usianya umur berapa ini yang banyak? 17? Yang 17-18 ya. Berarti 15 tahun habis untuk masa anak-anak. Berarti sisa umur 60 dikurangi 15 tinggal 45 tahun. Harus dikurangi lagi 15 tahun waktu tidur. Karena rata-rata 8 jam ya. Makanya kalau tidur jangan 8 jam, 4 jam aja. Kalau 8 jam nanti dianggap sepertiga dari usia kita itu untuk tidur. Ya. Jadi sepertiga untuk hidup kita itu sepertiganya dipakai untuk tidur. Berarti dikurangi 15 tahun. Berarti sisanya tinggal 30 tahun. Waktu yang benar-benar kita pertaruhkan adalah hanya 30 tahun. Nah, kita pakai untuk apa 30 tahun itu? Makanya jangan kita motivasinya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Maka kalau di Islam itu kan ina a'malu bil niat ya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu berdasarkan niat. Berarti tujuannya benar, nanti prosesnya berarti benar, hasilnya insya Allah juga benar. Jadi itu ya. Nah, maka saya mau bertanya, apa yang menjadi visi tertinggi Anda? Jadi visi itu sesuatu yang akan kita capai. Visi itu impian ya, tapi yang mau kita capai itu apa? Ingin menjadi orang yang bermanfaat, ya kan? Kalau pribadi-pribadi seperti itu. Ingin masuk surga, nah itu harus ada seperti itu ya, ultimate vision. Nah nanti ini dicatat ini ada PR-nya nanti di belakang. Apa visi tertinggi teman-teman? Apa ultimate vision Anda? Itu ultimate vision. Nanti dicatat tuh. Nanti minggu depan nanti ditanyakan itu. Visi tertinggi Anda mau jadi apa? Nah, kalau tadi pribadi ya, ada pertanyaan dulu tadi yang ultimate vision, apa visi tertingginya teman-teman apa? Itu dicatat dulu. Supaya kalau mau buka usaha itu kita sudah punya visi ya tertinggi.
Oke. Udah ya, dicatat ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Pak, kita lanjut. Ada, Pak. Ya? Hah? Hah? Oh, sebentar, Pak, sebentar. Bentar. Kamu nanya? Mic-nya didekatkan. Oh, sudah, Pak, sudah. Ya. Nah, tadi itu Ultimate Vision sudah, Pak, minggu kemarin sudah dibahas. Oh, sudah ya. Pak Iqbal sudah ya? Oh ya, ya berarti sudah. Oke. Baik. Lanjut ya. Berarti kita ke visi usaha. Jadi kalau membuat sekarang kalau sudah ada Ultimate Vision, sekarang visi usaha. Jadi visi usaha itu harus ada rentang waktunya. Mau 5 tahun, mau 10 tahun. Mau 20 tahun, 25 tahun boleh. Atau 100 tahun boleh. Visi usaha. Jadi kalau kita nggak punya visi, tadi nggak kuat, pondasinya nggak jelas tadi. Kayak di Burj Khalifa tadi kan kalau nggak ada visinya di pondasinya nggak kuat tadi, nggak bisa bangun bangunan seperti itu ya. Nah itu yang pertama rentang waktunya. Kemudian cakupan operasionalnya. Cakupan operasional itu wilayahnya mana mau jadi yang misalkan bikin usaha untuk di Penajam Pasir Utara aja atau di wilayah Kaltim atau tembus Kalimantan gitu ya. Terus pencapaian mutunya itu apa? Pencapaian mutu itu nanti kita jelaskan. Kemudian pihak eksternal. Jadi untuk siapa manfaat dari usaha itu pihak eksternal. Contohnya gini nih, saya bikin ini contohnya Astra. Contoh visinya Astra ya. Astra Internasional itu adalah menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia. Berarti cakupannya adalah Asia Pasifik. Dengan penekanan pada pertumbuhan. Nah ini mutunya. Penekanan pada pertumbuhan dan berkelanjutan dengan membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Nah, itu eksternalnya. Tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Kalau Unilever, itu visinya adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Ini tercapai nggak ini Unilever nih, visinya? Tercapai, Pak. Iya. Setiap hari ada yang gosok gigi kan? Pakai apa mereknya? Pepsodent ya, Pepsodent itu Unilever. Kemudian apalagi mencuci itu pakai merek apa? Rinso dan sebagainya banyak ya. Ya itu kan Unilever ya. Nah itu berarti sudah tercapai dia. Setiap hari orang bersentuhan dengan Unilever. Nah itu manfaatnya visi. Nah ini contohnya visi mini university ya di BI itu rentang waktunya sampai 2025. Kemudian cakupan operasionalnya Indonesia. Pencapaian mutunya adalah gerakan ekonomi, agen perubahan ekonomi, dampak sosial ekonomi, dan kemudian pihak eksternalnya adalah lokal untuk lokal memberdayakan pengusaha lokal. Ini kebalik-balik ini kalimatnya. Memberdayakan pengusaha lokal maksudnya. Jadi kalau setelah ditulis begitu baru dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya jadi begini. Visi mini university adalah sebagai penggerak ekonomi dengan memberdayakan sumber daya lokal terbesar di Indonesia tahun 2025. Nah, ini visinya. Nah, nanti teman-teman kalau bikin usaha harus punya visi. Visinya apa? Nanti cara bikinnya, rumusnya tahu ya, tadi ada rentang waktu, cakupan operasional, pencapaian mutu, dan pihak eksternal. Nanti ini kita bagikan materinya ke koordinator. Koordinatornya Mas Sulaiman ya? Iya, oh iya. Ya, nanti dibagikan ke Mas Sulaiman. Ya, Mas. Ya, Pak. Ya, siap.
Kemudian, nah ini PR-nya, tadi ultimate vision. Terus yang kedua, tuliskan visi usaha Anda. Nah, kalau ada visi berarti ada misi. Misi itu adalah penjabaran dari visi. Kalau visi tadi itu di langit, misi ini harus di bumi. Maksudnya apa? Harus masuk akal dan logis ya. Kalau visinya boleh di awang-awang, tapi kalau misi itu harus berada di bumi, harus bisa direalisasikan. Contohnya adalah target jumlahnya berapa yang mau yang dapat manfaat. Kemudian target operasionalnya, kemudian manfaatnya apa, itu misi. Contohnya nih, Astra Internasional itu misinya adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. Nah, ini misi. Kalau Unilever agak banyak, ya kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup. Nah, semua kata-kata di sini itu harus dijabarkan ya, dijabarkan dalam keseharian. Poin-poinnya itu, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis dan lain sebagainya. Kalau misi Mini University ialah menjadi pendamping dan pencetak 3.000 pengusaha lokal, menjadi inkubator dan akselerator bisnis di daerah dan nasional. Kemudian mencetak fasilitator bisnis di tingkat daerah dan nasional, kemudian membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Nah, itu misi. Home fund-nya, PR-nya ini berarti teman-teman harus menuliskan misi usaha Anda. Tadi ada ultimate vision, visi, misi. Ada yang ditanyakan dulu mengenai visi, misi? Silakan. Pak, ada yang tanya Siap. soal stakeholder itu apa katanya? Oh, stakeholder. Stakeholder itu pemegang saham. Stakeholder ya. Stakeholder kayak misalkan di perusahaan yang sudah publik itu berarti sudah ada di bursa saham, itu pemegang saham itu termasuk stakeholder. Stakeholder. Jadi yang menaruh saham atau investor, nah itu stakeholder. Jadi harus mendapatkan manfaat. Jadi stakeholdernya mendapatkan manfaat. Jadi dia menguntungkan pemegang saham gitu loh. Artinya tadi. Paham ya? Paham. Nah, sudah, materinya ini aja. Jadi home fund-nya adalah bikin ultimate vision pribadi, ya. Kan kemarin sudah diajarkan ultimate vision. Jadi yang tertinggi Anda mau jadi apa? Nah. Ya. Kemudian yang kedua, tulis visi usaha yang Anda mau buat. Ini sudah mau bikin usaha belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang ingin lanjut kuliah, Pak. Iya, enggak apa-apa. Bikin visi usaha Anda, karena ini kan pelajarannya pelajaran kewirausahaan ini sebenarnya. Jadi, Iya. bikin visinya. Kalau Anda punya usaha, visinya yang bagaimana usahanya? Dicoret-coret aja, meskipun Anda tidak akan membuat usaha, tetapi kalau mau bikin usaha, visinya apa? Kemudian dijabarkan lagi di misinya apa? Oke, paham ya home fund-nya ya? Ada pertanyaan lagi? Paham, Pak. Ada pertanyaan lagi tadi?
Nggak paham, Pak. Gambar ini paham ya? Paham. Paham ya? Ya sudah. Berarti kalau ada pertanyaan ini nanti di berikutnya harus bisa jawab ini. Iya, Pak. Ya. Mungkin itu saja. Jadi teman-teman harap membuat home fund-nya ya. Home fund itu nama keren dari PR sebenarnya. Nah, supaya teman-teman belajar. Nanti di akhir sesi atau di pertemuan besok ini akan dibahas. Oke, itu saja dari saya ya. Kalau sudah, Ya, Pak. mungkin sesi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa?